Halo semuanya, balik lagi nih di rangkuman visual kita. Nah, kali ini pembahasannya bakal relatable banget sih, terutama buat kalian yang lagi semangat-semangatnya ngejar mimpi. Kita mau ngebedah insight super menarik dari Theo Derek waktu dia bahas buku legendarisnya Ryan Holiday, Ego is the Enemy. Jadi siap-siap ya, pembahasan kali ini benar-benar bisa ngerubah total cara pandang kita soal kesuksesan dan pastinya soal diri kita sendiri. Yuk, langsung aja kita mulai. Ego adalah hal yang tercepat yang bisa membawamu naik, tapi juga yang tercepat menjatuhkanmu. Wah, coba deh diresapin sebentar. Gila kan? Punya ambisi itu kan bagus banget ya. Dan jujur aja, dorongan awal kita buat maju itu sering banget asalnya dari ego kita. Tapi, kutipan ini tuh ibarat peringatan keras buat kita. Sifat yang satu ini tuh punya dua wajah. Dia emang bisa nerbangin kita tinggi banget dengan luar biasa cepat. Tapi kalau kita lengah sedikit aja, dia bakal ngebanting kita ke tanah jauh lebih cepat lagi. Bahaya banget kan? Oke, jadi ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari dua sisi mata pisau ego, terus ego versus rasa percaya diri, lalu fenomena lebih banyak omong daripada aksi, bahaya ego, dan pengetahuan, kesuksesan sebagai ujian terbesar, dan yang terakhir, gimana sih menemukan porsi ego yang tepat? Kita bakal bedah semua paradoks ini pelan-pelan. Bagian pertama, dua sisi mata pisau ego. Coba deh kita ubah mindset kita sebentar. Jangan cuma ngelihat ego itu sebagai sesuatu yang ya 100% buruk atau cacat karakter mutlak. Justru, ego itu lebih kayak pedang bermata dua. Kenapa? Karena seringkali justru ego ini yang ngasih kita dorongan buat berani ngambil resiko paling gede di hidup kita. Tapi definisi praktisnya apa sih? Ego itu kondisinya ketika kita memprioritaskan diri kita sendiri di atas segalanya. Penyakit paling kronisnya itu pas kita mulai mikir, gue udah tahu kok. Jujur-jujuran aja deh, siapa sih di antara kita yang nggak pernah ngerasa paling jago pas baru dapat sukses kecil-kecilan pertama kali? Itu jebakan yang manusiawi banget loh, wajar. Tapi ini realita pahitnya. Begitu mentalitas merasa gua udah tahu segalanya ini muncul, otomatis proses belajar dan pertumbuhan diri kita langsung mati saat itu juga. Berhenti total. Bagian kedua, ego versus rasa percaya diri. Nah, ini menarik. Sering banget ada kesalahpahaman kayak gini di luar sana. Waduh, kalau gue buang ego gue, nanti gue malah nggak pede lagi dong. Malah jadi lembek. Mari kita lurusin ya, karena ini beda banget. Kalau ego itu sifatnya delusional, cuma halusinasi semata. Dia biasanya muncul meledak-ledak cuma gara-gara kita sukses satu kali. Yang mana ya bisa aja karena kebetulan atau lagi hoki aja kan. Tapi pencapaian tunggal itu kita besar-besarin seolah kita udah nundukin dunia. Nah sebaliknya, kalau rasa percaya diri yang sejati, itu murni berbasis sama proses. Rasa percaya diri itu ditempa dari kerja keras yang nyata, diulang berkali-kali, jatuh bangun, dan udah keuji di macam-macam situasi. Bukan cuma gara-gara satu kali laki break kebetulan belaka. Beda jauh kan? Lanjut ke bagian ketiga, lebih banyak omong daripada aksi. Terus gimana sih bentuknya ego yang membesar ini di keseharian kita? Gampang banget sebenarnya buat ngenalin gejalanya. Orang yang lagi disetir sama ego bakal secara konsisten nunjukin pola-pola ini. Pertama, mereka bisa ngomongin rencana besar sampai berjam-jam, tapi eksekusinya nol besar. Terus kalau lagi ngobrol sama orang, narasinya tuh muter aja di aku, dan aku. Kenapa? Karena otak yang udah kepenuhan ego itu bener-bener cuma punya ruang buat ngelihat kehebatannya sendiri. Imbasnya fatal loh. Pas nyoba networking buat cari peluang, orang-orang malah bakal menjauh karena mereka sama sekali nggak pernah didengerin. Jadi boro-boro dapat partner kerja, yang ada mereka malah matiin proses belajarnya sendiri, dan akhirnya terjebak di titik nol. Masuk ke bagian keempat, bahaya ego dan pengetahuan. Nah, yang ini bener-bener eye-opening. Ada satu formula beracun yang sering banget nggak disadarin sama banyak profesional. Pernah kepikiran nggak apa jadinya kalau ego tinggi dicampur sama satu pengetahuan yang spesifik? Hasilnya sangat fatal guys. Bukannya jadi pakar yang dihormatin, perpaduan pengetahuan tinggi dan ego tinggi ini malah ngerubah seseorang jadi sosok yang super keras kepala, julid, dan sukanya ngeremehin siapa aja, baik itu senior apalagi junior. Bayangin aja kalian itu mendalami satu bidang, misal finance. Gara-gara ego lagi tinggi-tingginya, kalian jadi delusional dan nganggap semua orang yang nggak ngerti finance itu bodoh. Padahal faktanya, kalian cuma pintar di satu bidang sempit itu doang dan nggak tahu apa-apa di bidang yang lain. Kita masuk ke bagian 5. Kesuksesan sebagai ujian terbesar. Biar konsepnya lebih membumi dan kebayang, kita dengerin langsung studi kasus dari perjalanan masa mudanya Theo Derek. Asli deh, ini roller coaster banget. Di langkah pertama, ceritanya dia baru banget lulus kuliah nih. Nekat bikin pameran, sukses luar biasa. Langsung megang duit ratusan juta. Masuk ke langkah kedua, secara natural dong, egonya meroket tajam. Dia ngaku mulai kena yang namanya sindrom dewa atau God Complex. Ngerasa kesombongan luar biasa, jauh lebih hebat dari teman-temannya yang baru aja merintis karir kantoran. Tapi,
Di langkah ketiga, realita langsung nampar dia bolak-balik. Pameran keduanya hancur lebur. Sepi parah karena persis di seberangnya ada kompetitor raksasa yang lagi bikin grand opening. Nyesek banget kan? Dia bahkan sampai harus ngurusin refund klien dari malam sampai subuh. Akhirnya, sampailah di langkah keempat. Ini momen titik baliknya. Momen yang bikin kakinya napak bumi lagi. Di mana dia sadar penuh kalau keberhasilan itu bukan murni karena dia hebat, tapi ada campur tangan Tuhan dan proses besar yang di luar kendali dia. Dan bagian terakhir yang keenam, menemukan porsi ego yang tepat. Dari pengalaman pahit tadi, kita sampai nih ke pertanyaan yang paling krusial. Apalagi kalau kita mau tetap ambisius, tapi mau memelihara kerendahan hati. Setelah dengerin semua sisi gelap dan kehancuran tadi, pertanyaannya, jadi haruskah kita membuang ego kita sepenuhnya? Harus sampai nol banget nih? Ternyata, jawabannya cukup mengejutkan. Kenyataannya, membuang ego 100% sampai nol itu justru bakal bikin Anda jadi, ya, bego. Beneran, kalau Anda sama sekali nggak punya ego, Anda bakal gampang banget diinjak-injak dan jadi keset buat orang lain. Anda bakal selalu ngalah, dan yang paling parah, ujung-ujungnya Anda yang harus mikul semua beban berat akibat keegoisan saudara atau kolega kerja Anda sendiri. Nggak bakal ada ruang buat pertumbuhan kalau daya juang aja Anda nggak punya sama sekali. Jadi solusinya apa? Keseimbangan adalah kuncinya. Dan poin-poin ini bakal ngerangkum semuanya. Ego dasar atau baseline itu mutlak kita butuhin. Ibarat bahan bakar, biar kita berani ngambil resiko di langkah pertama. Tapi setelah itu jalan, segera tempatin Tuhan di urutan pertama, nah diri kita ngalah di urutan kedua aja. Pelan-pelan, transformasikan ego yang liar di awal tadi, jadi rasa percaya diri tangguh yang emang murni terbangun dari proses dan jam terbang. Dan ini nih mindset pamungkasnya. Theo nyadarin bahwa justru di momen dia ngeraih pencapaian tertingginya saat ini, itu adalah momen di mana dia ngerasa paling biasa saja. Dia udah nggak ngerasa perlu buat ngebuktiin kehebatannya ke siapa-siapa lagi. Oke, sebagai penutup nih, saya pengen ninggalin satu pertanyaan refleksi yang lumayan menantang buat kalian. Coba deh, jujur pada diri kalian sendiri hari ini. Ambisi besar yang lagi kalian kejar mati-matian sekarang, itu murni didorong oleh rasa percaya diri dari proses kerja keras kalian? Atau jangan-jangan masih disetir sama ego liar yang nggak terkendali? Kuasain psikologi kalian dari hari ini, sebelum ego itu yang ngambil alih kendali dan ngebawa kalian ke jurang kejatuhan. Semoga obrolan kita di rangkuman visual ini bermanfaat ya buat kalian semua. Sampai jumpa lagi!